Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM PO713203221072, program studi D3 TLM kelas B tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang trematoda dengan dosen pembimbing ataupun dosen pembina Ibu Rafika SSI MKes. Pun topik dari presentasi saya kali ini yang pertama itu Fasciola hepatica, Fasciola psisbuski, Paragonimus westermani, Schistoma japonicum, Schistoma mansoni, dan yang selanjutnya itu Schistosoma hematobium. Kemudian ada Hopkes dan penyakit, kemudian ada morfologi, siklus hidup, dan aspek klinis dan diagnosis. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Dignea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai Hopkes definitif cacing trematoda, antara lain yaitu yang pertama kucing, anjing, kemudian kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni Fasciola hepatica. Penyakitnya itu disebut dengan fascioliasis. Hoksesnya itu definitif manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya yaitu keong atau siput, air tawar, dan genus Limnea. Yang kedua itu tumbuhan air. Kemudian cara infeksinya yaitu makan tanaman air mengandung mata serkaria. Kemudian kita masuk kepada morfologi. Morfologi cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 sampai 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalikon sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Kemudian masuk ke sucker. Terdapat dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Kemudian kita masuk ke usus. Nah, morfologi dari cacing ini yaitu mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari cecum. Kemudian alat reproduksinya yaitu ovarium dan testis. Cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Kemudian kita masuk ke Vitellaria. Adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Kemudian telur. Bentuk ovoid atau bulat lonjong, kemudian berwarna coklat kekuningan, kemudian mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh Hopkes definitif, kemudian telur belum berembrio dan tidak infektif. Ya, adapun siklus hidup dari cacing Fasciola hepatica, yaitu telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Kemudian dalam waktu 9-15 hari terjadi pertumbuhan mirasidum. Setelah menetas, kemudian mirasidum dapat berenang mencari siput yang menjadi Hopkes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, mirasidum tumbuh menjadi Sporoxytha, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi Sarkaria. Selanjutnya,
Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, kemudian di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Kemudian aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Kemudian cacing muda mengandalkan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi, ataupun bisa disebut dengan fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Kemudian kita masuk kepada diagnosis. Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Kemudian pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi ataupun komplement atau juga bisa disebut dengan tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fasciolasis hepatica. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu Fasciola busci. Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Penyakitnya disebut dengan fasciolopiasiasis. Kemudian obsesnya itu definitif atau manusia, anjing, dan babi. Perantaranya yaitu keong air, segmentina atau Gyaralus, kemudian Hipeutis, dan tumbuhan air. Cara infeksinya yaitu makan tumbuhan air mengandung metakarkaria. Kemudian kita masuk kepada morfologinya. Cacing dewasa bentuknya seperti daun dan ukuran panjang badan antara 27 sampai 70 mikrometer dan lebih lebar badan antara 8 dan 20 milimeter. Kemudian acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kemudian masuk ke bagian kepala. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala ataupun cephalic horn. Kemudian kita masuk ke usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, kemudian diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Kemudian alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Kemudian kita masuk ke ovarium. Ovariumnya itu tidak bercabang, terletak di pertengahan tumbuhan ataupun pertengahan tubuh. Vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral cecum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Kemudian uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada antrium genital. Kemudian kita masuk kepada telurnya. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berbanding tipis tembus sinar dan mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong, berwarna kekuningan. Kemudian seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya.
Kemudian kita masuk kepada siklus hidup. Siklus hidup yang pertama itu telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air, yaitu 3 sampai 7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidum. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok pada tubuh siput. Parasit berkembang menjadi beberapa stadium, yaitu Sporoskista, Redia, dan Serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air. Dan selanjutnya kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena makanan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria. Kemudian akan mengalami eksistasi di dalam zoodenum dan melekat pada dinding usus. Kemudian berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Kemudian melekat pada dinding usus hospes mamali. Kemudian kita masuk kepada aspek klinis. Gejala klinis fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrum, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, kemudian berbau busuk dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kemudian dapat terjadi obstruksi usus, kemudian pemeriksaan darah tetap atau menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Kemudian kita masuk kepada diagnosis cacing tersebut. Untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Kemudian selain itu, untuk mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Kemudian kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu Parocnimus westermani. Parocnimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Penyakitnya itu disebut dengan fisiolopsiasis. Kemudian penyakitnya itu definitif, yaitu manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Kemudian perantaranya yaitu keong air tawar, tiara atau Semisulcospira, ketam atau potamun, dan udang air tawar. Adapun cara infeksi yaitu makan ketam atau udang mengandung metakarkaria dimasak kurang matang. Kemudian kita masuk kepada morfologi cacing dewasa. Cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paruh berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula bersifna yang merupakan ciri khas morfologinya. Sucker. Cacing baru mempunyai dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang ukurannya sama besar. Kemudian kita masuk ke Vetalaria. Kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Kemudian alat reproduksi. Alat reproduksi cacing tersebut terdapat dua buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Kemudian ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Kemudian ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Kemudian kita masuk ke telur. Paracnimus berwarna kuning kecoklatan, kemudian berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron.
Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidum. Kemudian kita masuk kepada siklus hidupnya. Yang pertama itu telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Kemudian dalam alam bebas telur menjadi matang dan berisi embrio kemudian menetas di air. Kemudian mirasida mencari hopses atau perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, siput mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radie, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Kemudian, serkaria mencari hopses atau perantara dua, yaitu crustacea seperti kepiting atau udang kerang. Kemudian, di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Kemudian metasakaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Adapun aspek klinis dari cacing ini yaitu manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Kemudian kita masuk ke diagnosis. Diagnosis pasti paragnemalisis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit atau 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, ya ini yang pertama itu Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium. Adapun penyebaran Schistosoma japonicum yaitu di timur jauh atau Cina, Filipina dan Indonesia di Sulawesi Tengah dan tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit dari cacing ini disebut dengan Oriental Schistosomasis. Adapun hopsesnya yaitu definitif manusia, kucing dan anjing. Perantaranya itu keong oncomelania. Adapun cara infeksi cacing ini yaitu penetrasi kulit oleh Sercarika. Kemudian kita masuk kepada morfologi cacing ini. Cacing dewasa ditemukan dalam vena portal dan vena mesenterika superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Adapun morfologi dari cacing jantan itu tubuh daripada betina seperti daun, kemudian bagian ventral sucker membentuk celah atau yang bisa disebut dengan kanalis Ginecophoros. Testis bentuk bulat, kemudian jumlahnya itu 6 sampai 8 buah, kemudian kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Kemudian morfologi dari cacing betina itu tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, kemudian ovilirum di tengah tubuh, kemudian uterus berisi telur. Nah, morfologi dari telur cacing ini yaitu berbentuk oval berukuran 67 mikrometer dan kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob.
Nah, lateral knob yang dimaksud itu ada pada gambar PPT. Selanjutnya kita masuk ke Schistosoma mansoni. Biasa juga disebut dengan S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakitnya itu disebut dengan schistosomiasis usus. Adapun hostesnya itu manusia dan kera. Adapun perantaranya itu keong air tawar atau biasa disebut dengan biom Valaria spp. Adapun cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Cercarica. Kemudian morfologi dari cacing dewasa ini ditemukan dalam vena mesenteria, daerah usus besar, kemudian segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Kemudian morfologi cacing jantan ini tubuhnya lebar, kemudian panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8 sampai 9 buah. Kemudian morfologi dari cacing betina ini tubuhnya langsing panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Kemudian ovarium terletak atau terdapat di pertengahan tubuh bagian anterior di dalam uterus terdapat telur. Kemudian cacing betina sering terdapat di dalam celah ataupun bisa disebut dengan Canalis gynocoporus. Kemudian morfologi dari eh, telur cacing ini yaitu telur berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer kali 45 sampai 60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Spina lateral itu dapat dilihat pada slide yang tertera di layar. Kemudian kita masuk ke Schistosoma hematobium. Biasa disebut juga dengan vesical blood flow karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicaurineria dan plecus venosus di daerah pelvis, kemudian penyebaran di Afrika dan di Timur Tengah. Penyakitnya disebut juga dengan schistosomiasis hematobium. Kemudian hopsesnya itu manusia. Kemudian cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Cercaria. Kemudian adapun morfologi cacing jantan yaitu cacing jantan berukuran 10 sampai 15 kali 0,8 sampai 1 milimeter. Kemudian kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Kemudian morfologi dari cacing betinanya tersebut berukuran 25 mikrometer. Kemudian ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Kemudian telurnya itu berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 40 sampai 70 mikrometer. Kemudian mempunyai spina terminalis. Kemudian kita masuk kepada siklus hidup Schistosoma sp. Telur Schistosoma keluar dari tubuh Hopses definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Kemudian larva ini berenang mencari host space perantara yaitu siput. Kemudian di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Kemudian kita masuk kepada kemudian infeksi pada hospes melalui telur schistosoma keluar dari penetrasi kulit, kemudian Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik telur lalu masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Kemudian larva ini berenang mencari host space perantara yaitu siput. Kemudian di dalam tubuh siput Miracidium cacing dewasa habitatnya pada vena sporocentrica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies.
Kemudian aspek klinis dari cacing ini yaitu mempunyai 3 tahapan klinis pada skistosomiasis, yaitu masa inkubasi, biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuk sel karya menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal. Kemudian kita masuk kepada diagnosis. Diagnosis cacing ini yaitu pasti skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum. Kemudian perbedaan skistosoma SPP. Perbedaan skistosoma SPP ini terdapat pada ukuran cacing, tuberkel kulit, testis, ovarium, spena telur. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ataupun saya presentasikan. Saya Muhammad Adrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.